Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Wayunasya, NIM IF 022302 dari Prodi Informatika, kuliah di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok 5, yaitu konsensus dan penyimpanan terdistribusi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Parallel and Distributing Computing. Oke, untuk fokusnya ini, yang pertama ada bagaimana sistem terdistribusi menyimpan data yang sama, terus yang kedua ada menjaga konsistensi data di banyak server, terus yang ketiga ada tetap bekerja walaupun jaringan bermasalah atau not gagal. Terus di sini ada masalah pada sistem terdistribusi. Untuk yang pertama, sistem terdiri dari banyak node atau server. Terus kedua ada jaringan bisa lambat, delay atau terputus. Terus ketiga, node bisa mati atau crash kapan aja. Untuk tantangan utamanya di sini bagaimana semua node tetap sepakat terhadap satu data yang sama akan terjawab di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah apa sih konsensus atau konsepnya konsensus itu? Konsensus adalah proses mencapai kesepakatan bersama di antara beberapa node yang terdistribusi. Bisa dianalogikan seperti sebuah tim yang harus mengambil satu keputusan bersama, walaupun anggotanya berada di tempat yang berbeda. Lalu mengapa RAF? RAF dipilih karena lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan Paxos. Selain itu, RAF juga banyak digunakan pada sistem nyata seperti etcd dan konsul, sehingga relevan dengan kebutuhan industri. Lalu ini gambar RAF leader election. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut, proses leader election itu semua node awalnya berperan sebagai followers. Ketika terjadi timeout atau leader gagal, salah satu node akan mencari kandidat dan meminta suara ke node lain. Jika mendapat suara mayoritas, node tersebut akan terpilih sebagai leader. Lalu ada RAF bagian log replication. Nah, setelah leader terpilih, semua permintaan dari klien akan dikirim ke leader. Leader mencatat permintaan tersebut sebagai log, lalu mereplikasikannya ke node follower. Proses ini memastikan semua node memiliki urutan log yang sama. Lalu ada RAF commit log. Log baru dianggap sah atau commit jika sudah diterima oleh mayoritas node. Setelah commit, semua node akan mengeksekusi perintah yang sama sehingga data di seluruh cluster tetap konsisten. Kemudian ada state machine replication. State machine replication berarti semua node memulai dari kondisi awal yang sama, menerima urutan perintah yang sama dan memprosesnya dengan cara yang sama. Dengan begitu, hasil data di semua node akan selalu konsisten. Di sini saya ngambil analoginya game RPG online. Dari konsep state machine replication ini bisa dianalogikan seperti game RPG online, yaitu yang semua player mulai dari level 1 dengan EXP 0. Kemudian ketika monster yang sama dikalahkan bersama, semua player mendapatkan EXP yang sama, sehingga level mereka tetap seimbang. Lalu ada CAP Theorem. CAP Theorem ini menjelaskan bahwa dalam sistem terdistribusi tidak mungkin secara bersamaan memenuhi konsistensi, availability, dan partition tolerance. Sistem hanya bisa memilih 2 dari 3 sifat tersebut. Terus kemudian di sini contoh dari CAP itu ada CP system. CP system ini adalah etcd. Sistem ini memprioritaskan konsistensi data. Saat jaringan terbelah, node yang terisolasi akan menjadi tidak tersedia, namun data tetap benar dan aman.
Analogi yang tepat adalah sistem perbankan. Untuk contoh CAP berikutnya adalah AP System. Untuk AP System ini adalah Cassandra. Sistem ini memprioritaskan ketersediaan layanan, walaupun data antar node bisa sementara tidak konsisten. Sistem tetap melayani request pengguna. Untuk analogi yang cocok adalah media sosial. Terus di sini ada replikasi data disalin ke beberapa node, tujuannya itu yaitu fault tolerance. Yang berarti sistem tetap berjalan jika satu node gagal. Ada trade-off antara kecepatan dan konsistensi. Kemudian ada Minikave starter distribusi. Nah, untuk Minikave starter distribusi ini yaitu menunjukkan desain sederhana key value terdistribusi. Semua operasi penulisan atau output dilakukan melalui leader dan kemudian direplikasikan ke follower. Operasi get bisa dilakukan dari node mana saja. Desain ini menekankan strong konsistensi dan hanya berupa konsep, bukan implementasi. Kemudian slide berikutnya adalah split brain skenario. Split brain terjadi ketika klaster terbelah akibat gangguan jaringan dan berpotensi memiliki lebih dari satu leader. RAF mencegah hal ini dengan aturan mayoritas atau quorum, sehingga hanya bagian klaster yang memiliki mayoritas node yang bisa memilih leader sah. Nah, untuk kesimpulannya ini adalah RAF menjaga konsistensi data melalui mekanisme leader election, lock replication, dan commit. Aturan mayoritas mencegah terjadinya split brain dan konsep ini banyak digunakan pada sistem terdistribusi di dunia nyata. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.